Tahukah kamu yang Yesus lakukan saat Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik bagi kita. Teladan yang baik pada kita. Selamat sahabat teman-teman, sebelum kita memulai acara sekolah sahabat ini, kita berdoa dulu ya. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai sekolah sahabat kami. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pedoman bagi kami dan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat belajar ya teman-teman. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aleta Mianda Amora. Umur saya 6 tahun. Saya utusan dari Jemaat Kiara Condong. Nama pendeta saya Bapak Pendeta Tugimin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu yang akan Aleta nyanyikan menceritakan kasih Tuhan kepada kita semua, di mana Tuhan rela mati demi kita. Yesus adalah sahabat kita yang sangat baik. Di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Lagu yang akan Aleta nyanyikan berjudul Above All Powers. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all
and all the rest of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all gods, above all wonders the world has ever known, above all ways and gesture of the earth, there's no way to measure what the world heard. Crucified, led behind a star, live to die, the death and Lord, like a rose, trample on the ground. You took the crown and turn of me above all. Crucified, led behind a sword, live to die, the jatuh and one like a rose, trample on the ground. You took the crown and turn of me above all. Trample on the ground. You took the crown and turn of me above all. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat sahabat untuk adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Pada sahabat ini, kakak akan membawakan cerita mission berjudul Melewati Sekolah untuk ke Gereja. Nah, jadi cerita ini tuh masih sama di Taiwan, menceritakan tentang adik kakak yang namanya Owen berumur 13 tahun dan Mia yang berumur 10 tahun. Jadi Owen dan Mia ini adalah seorang Kristen yang taat, dan selama 6 tahun mereka mengetahui tentang Tuhan tidak pernah melewati pergi ke gereja. Nah, Mia dan Owen ini sama-sama suka mengikuti olahraga lompat dan lari. Dan mereka tuh selalu berharap di acara olahraga besar di sekolah mereka yang diadakan, acara besar itu mereka bisa ikut untuk bertanding, bermain. Tapi sangat disayangkan karena lomba tersebut diadakan pada hari Sabat, sehingga Mia dan Owen ini memilih untuk pergi ke gereja dibandingkan mengikuti lomba tersebut. Nah, tapi suatu hari ada kejadian yang terjadi pada Owen, di mana pada saat itu sekolah mengadakan ujian yang penting, dan itu diadakan pada hari Sabat. Di situ gurunya bilang sama Owen, kalau misalnya kamu gak ikutin kelas ini, ujian ini, itu nanti kamu bisa ketinggalan gitu, kamu nggak mungkin dong gagal gitu kan. Di situ Owen ngerasa sedih karena itu ujian penting yang harus diadakan pada hari Sabat. Lalu dia datang ke rumah, dia cerita sama mamanya, dia bilang tentang masalah dia, tentang ujian penting dia yang terjadi pada hari Sabat. Dan tahu gak di situ mamanya Owen bertindak seperti apa? Mamanya Owen berdoa, ngajak Owen untuk berdoa. Dia bilang, ayo kita berdoa. Nah, di situ mereka berdoa, mereka minta petunjuk sama Tuhan, biar Tuhan yang kasih jalan sama mereka, biar Tuhan yang bantu di dalam persoalan yang sedang Owen hadapin. Dan benar aja, Tuhan menjawab doa Owen dan ibunya. Pada saat itu, gurunya ini akhirnya memperbolehkan si Owen untuk ujian lebih dahulu dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi,
sewaktu doa Owen yang dijawab, di situ Owen merasa senang dan ia ujian lebih dahulu, dan pada hari Sabat dia tetap bisa datang ke gereja. Nah, di sisi lain dari cerita, adiknya yaitu Mia disuruh sama gurunya untuk ikut kelas tambahan. Nah, kelas tambahan ini itu penting buat si Mia. Nah, tapi Mia tuh sedih gitu karena kelasnya harus diadakan hari Sabat. Terus Mia bilang ke gurunya, Bu guru, aku nggak bisa kalau misalnya aku harus pergi hari Sabat karena aku harus pergi ke gereja. Di situ gurunya bilang, kalau kamu nggak ikut kelas ini, kelas tambah ini, kamu bakal ketinggalan sama teman-teman kamu gitu kan. Mamanya ngajak berdoa Mia lagi, dibilang supaya Tuhan menunjukkan jalan sama Mia tentang masalah ini. Di situ mereka berdoa, meminta jawaban sama Tuhan, meminta petunjuk sama Tuhan gimana caranya supaya Mia ini tetap bisa bergereja pada hari Sabat, dan di sisi lain pelajaran dia tidak tertinggal. Lalu keesokan harinya Mia datang lagi ke sekolah dan tetap bilang kalau gak bisa gitu. Sangat disayangkan gurunya ini tuh gak mau gitu kan, tetap maunya tuh kamu ikut, kalau enggak saya kasih kamu tugas tambahan yang banyak gitu. Nah terus di situ kayak Mia kesel dong, kayak dia harus banyak tugas supaya bisa sama teman-temannya. Nah waktu si ibunya ini melihat keadaannya Mia, ya ibunya cuma bisa menyemangati Mia. Nah tapi walaupun begitu pada hari Sabat dia tetap memilih untuk ke gereja karena sebelumnya ibunya bilang, kamu pilih Tuhan atau pilih guru kamu. Nah akhirnya Mia memutuskan untuk tetap pergi ke gereja dan berbakti menyembah Tuhan. Lalu pada hari Seninnya, pada saat masuk sekolah, gurunya ini menatap Mia dengan serius. Di situ Mia udah kayak deg-degan. Aduh ini gimana nih gitu. Ternyata gurunya nggak ngomong apa-apa dan bahkan dia nggak ngasih tugas tambahan buat Mia. Di situ akhirnya Mia merasa lega karena dia tidak harus mengerjakan tugas tambahan. Nah, poin apa sih yang kita bisa ambil dari cerita ini? Di dalam setiap masalah yang kita hadapin, kita harus bisa nyerahin itu semua sama Tuhan. Kita harus bisa berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang bantu. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, itu nggak mungkin gitu. Jadi, biarlah Tuhan yang bantu di dalam setiap persoalan yang kita hadapin. Lalu, di sisi lain, Mia dan Owen juga berharap kepada semua yang baca cerita mission mereka ini supaya bisa mendoakan ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya sampai pada saat ini walaupun sering membacakan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anaknya, tapi ayahnya ini belum juga dibaptis. Jadi persembahan 13.000 bulan ini juga diharapkan bisa menjangkau orang-orang yang ada di Taiwan untuk mengenal lebih dekat tentang Tuhan Yesus. Karena di Taiwan itu sendiri masih banyak yang belum mengenal tentang Yesus. Jadi diharapkan itu bisa membantu untuk menjangkau semuanya. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Meski sedikit saja, asalkan cinta, berilah pada Yesus untuk kerjanya. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam
rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Bersyukur untuk sahabat yang indah hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Allah yang pengasih yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat berbakti kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini menolong kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, menjadi lebih seperti Yesus, agar kami dapat melayani sesama manusia. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang menjadi berkat. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan ayat hafalan terdapat dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Dan ayat yang berikut lagi mengatakan, Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, supaya kita menjadi tebusan bagi banyak orang.
Itulah Yesus kita, ya. Pelajaran hari ini menjadi berkat. Bagaimana caranya menjadi berkat? Yesus memberikan teladan yang luar biasa untuk kita. Jadi seperti Yesus, kita dapat melayani orang lain. Walaupun kita ini masih muda, tapi kita bisa digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Yesus adalah anak-anak sama seperti kita, ya. Dia adalah pelajar yang bijak. Dia pintar. Ibunya adalah gurunya, dan dari pangkuan ibunya lah dia belajar tentang membaca, menulis, bahkan untuk mendengar firman Tuhan. Dia tidak bersekolah di sekolah istimewa, sekolah nabi-nabi. Buku pelajarannya adalah apa? Alam terbuka baginya untuk pelajaran. Dan ia membaca dari gulungan-gulungan kitab suci tentang firman Tuhan. Nah, di sanalah dia mendapat pelajaran yang sangat istimewa. Terlebih gurunya adalah Allah sendiri. Dan dalam kehidupannya, Yesus menyayangi binatang, adik-adik. Binatang di hutan atau binatang piaraan merasa nyaman jika Yesus dekat mereka. Nah, Yesus mengasihi binatang-binatang. Dan binatang-binatang itu senang bersama-sama dengan dia. Adik-adik, kalau kamu ada binatang piaraan, layani, beri makan, jangan disakiti, ya. Biarlah binatang-binatang itu menjadi sahabat kita. Tuhan memberkati kita kalau kita juga mengasihi mereka. Karena binatang-binatang itu juga ada perasaan. Seperti kita ketahui, sejak kecil Yesus berada di Mesir. Dan setelah Herodes mati, dia pindah ke kota yang namanya Nazaret. Nazaret terkenal dengan kota yang sangat jahat. Orang tahu, sebab mereka kalau dibilang, wah mana bisa orang Nazaret itu menjadi orang yang baik. Tetapi ia menghidupkan hidup yang suka melayani, suka berbuat baik, dan menjadi teladan bagi kita di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Kita dapat hidup suci sama seperti Yesus. Dia menghormati orang tuanya dan menolong meringankan beban berat di rumah. Pasti dia membersihkan rumah, menolong ibunya untuk mungkin memasak atau mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, mencuci piring, membersihkan rumah. Tetapi Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu, dan ia sendiri terampil sebagai tukang kayu. Bukan hanya menolong ayahnya, dia sendiri membuat meja, kursi, dan menjualnya bagi orang lain. Tentu saja dia menjadi orang yang sangat ramah, tunduk kepada orang tuanya. Dia taat semasih dia masih kecil. Dia taat dan menghormati orang tuanya. Dan satu hal yang adik-adik perlu tahu, Yesus tahu bahwa dia adalah putra Allah. Dan dia harus menunjukkan teladan yang istimewa di dalam kehidupan ini. Jadi teladan apa yang Yesus berikan, ya? Selain dia anak yang rajin, terampil dalam pekerjaannya, dia tidak mau membuat pekerjaan yang sembarangan, perfect, sempurna. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ada hal lain yang Yesus lakukan. Ia mempunyai watak yang luar biasa. Dia cerdas, dia bijaksana. Dia sabar walaupun teman-temannya mengolok dia. Dia sopan dan tidak mementingkan diri. Dia selalu menunjukkan karakter yang agung dan luar biasa. Dia ceria, ya, penuh dengan kebijaksanaan dan simpati terhadap sesama manusia. Dia lemah lembut, dia rendah hati, tidak sombong,
Dia penuh belas kasihan dan rahmat. Itulah teladan-teladan sehari-hari yang dipraktikkan, yang dilakukan Yesus di dalam kehidupannya. Watak yang luar biasa, sabar, sopan, ceria, simpati, lemah lembut, dan rendah hati, penuh rahmat. Teladan-teladan inilah yang perlu kita ikuti. Dia menjadi berkat di mana saja dia berada. Nah, di dalam Bible Commentary dikatakan ia melakukan tugas dengan setia sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, sebagai teman, dan warga negara. Jadi dimanapun Yesus ada, dia memberi berkat, melayani, disenangi oleh Allah, dan disenangi oleh sesama manusia. Di mana Yesus ada, orang terberkati. Bagaimana dengan kalian? Apakah kehidupan kamu sesuai dengan Alkitab? Apakah kamu memberikan pelayanan terbaik bagi orang? Yang sedih, kamu berikan simpati, bahkan bersama-sama dengan teman-teman kamu lemah lembut, tidak ada kata-kata kasar. Kamu tidak sombong, kamu penuh dengan berkat, tidak mementingkan diri dan sopan. Itulah teladan yang Yesus berikan di dalam pelayanannya. Kamu juga harus melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia, dan hidupnya menjadi berkat, bukan menjadi masalah bagi orang lain. Dia suka menolong. Mudah-mudahan adik-adik, di dalam kehidupan kita ini, kita sama seperti Yesus. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi ibu dan ayah kita di rumah, bagi adik-adik saudara-saudara kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi berkat bagi sesama, sama seperti Yesus, melayani, bukan untuk dilayani. Sampai jumpa adik-adik. Selamat Sabat. A long time ago in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and taught, they as felt of his love. It saw the tears on his face, the love that he felt for his little ones. I know he feels for me. I did not touch him or sit on his knee, yet Jesus is real to me. I know he lives. I will follow faithfully. My heart I give to him. I know that my Savior's love me.
acara sekolah sahabat kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih Kau telah memimpin kami dari awal hingga akhir acara ini Tuhan. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pedoman dan menjadikan kami berkat bagi orang banyak. Lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa sahabat depan ya teman-teman.